Soal harian tentang soal tipe UTBK yang kita bahas kali ini adalah dua soal tentang pengetahuan kuantitatif. Silakan teman-teman yang belum ngerjain, kerjakan terlebih dahulu dua soal ini ya. Sebelum kita membahas soal ini, saya akan berikan teorinya dulu ya. Yang pertama tentang operasi himpunan, dan yang kedua tentang himpunan bagian. Oke, kita yang pertama dulu, operasi himpunan. Pertama, misalnya ini adalah semestanya seperti ini dan ini ada himpunan A. Yang pertama yang disebut AC atau aksen itu artinya komplement ya. Komplement A. Itu adalah himpunan selain A. Berarti selain A itu berarti di luarnya A itu, teman-teman. Nah, di sini itu komplement. Yang kedua, misalnya ini ada A, ada B, atau supaya jelas ini A, ini B. Nah, gini. Maka yang ini adalah irisan A irisan B. Ya. Yaitu yang termuat di A sekaligus juga termuat di B. Yang ketiga, misalnya ini A dan ini B, semuanya itu namanya adalah gabungan A gabung B. Kemudian yang keempat, ini misalnya A, ini B, maka A dikurang B itu adalah fokusnya di A, teman-teman, ya. Tapi yang ada di B ini dibuang ya. Nah, ini dibuang. Berarti semua yang di A tapi yang ada di B itu dibuang. Nah, inilah dia A kurang B. Satu lagi. Misalnya ini A, ini B. A ditambah B itu bukan keseluruhan, tapi yang termuat di A, yang ada di B dibuang, dan yang termuat di B yang ada di A itu dibuang. Berarti A tambah B itu sebetulnya A dikurang B digabung dengan B dikurang A. Atau gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Itu A tambah B. Oke, itu tadi operasi himpunan. Sekarang yang himpunan bagian. Bedakan teman-teman antara himpunan dengan anggota atau elemen. Misalnya ada himpunan A seperti ini nih. Nah, gini. Nah, A kecil itu adalah anggota dari himpunan A. Ini anggota atau elemen. Ini elemen-elemennya. Sementara himpunan bagian itu himpunan juga, teman-teman, tapi dia bagian dari. Kasus ini A ya. Contoh nih, himpunan yang memuat A kecil itu adalah himpunan bagian, simbolnya seperti ini ya, dari himpunan A. Himpunan tapi termuat di dalam A. Itu yang memuat satu anggota. Yang memuat dua anggota misalnya A, B. Nah, itu juga termuat di A. Jadi bedakan antara elemen dengan himpunan bagian ya. Oke, sekarang kita cari himpunan bagiannya. Misalnya contoh nih, A, B, C gini. Himpunan bagiannya itu apa aja? Nah, coba kita cari ya. Pertama, himpunan bagian yang tidak punya anggota, 0 anggota. Berarti himpunan kosong, seperti ini. Kedua, himpunan bagian yang memuat satu anggota. Berarti A, himpunan yang anggotanya B, himpunan yang anggotanya C. Ini satu anggota. Berikutnya, himpunan bagian yang memuat dua anggota. AB, AC, BC. Dan yang terakhir, himpunan yang memuat ketiga anggota. ABC. Ini udah yang paling besar karena persis sama seperti ini. Nah, berarti banyak himpunan bagiannya itu, teman-teman, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
banyaknya ada 8, dan ternyata itu adalah sama dengan 2 dipangkatkan banyak anggotanya, 3. Nah, ini adalah banyak himpunan bagian. Itu semua himpunan bagian, tapi himpunan bagian yang tidak punya anggota itu 1 ya. Berarti kalau pertanyaannya misalnya, banyaknya himpunan bagian yang tidak kosong, berarti harus dikurangi yang 1 ini. Kasus ini berarti ada 7 ya. Oke, sekarang kita kerjakan soal ini teman-teman. A ada himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, seterusnya ya. Dan C adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Nah, gini ya teman-teman ya. Seterusnya. Banyak himpunan bagian dari C kurang A. Kita cari C kurang A. Ayo, pengurangan tadi gimana? Yaitu himpunan yang fokusnya itu di C ya, tapi yang ada di A itu dibuang. Nah, berarti semua di C yang ada di A, berarti ini dibuang nih. Nah, ini hilang. Berarti himpunan yang anggotanya cuma 0 doang, teman-teman. Nah, berarti gini, itu C kurang A. Berarti banyak anggotanya itu 1. Ya. Itu cuma 0 itu doang. Banyak himpunan bagiannya, berarti cuman 2 pangkat N, 2 pangkat 1, yaitu 2. Atau kalau kita data, himpunan bagiannya itu ini, jika didata ya. Himpunan bagiannya, kalau didata, himpunan yang bagian yang tidak punya anggota, berarti cuman ini. Yang 1 anggota, berarti cuman ini doang teman-teman ya. Yang 2 anggota nggak bisa, ini kan cuman ini anggotanya. Nah, makanya dia cuman ada 2. Ini sama ini. Kita ke soal yang kedua. Jika berlaku ini, maka A-nya itu yang mana? Kuncinya teman-teman, jangan dikali silang, itu malah rumit. Tapi kita ubah yang sini. 1/2 dikurang akar 3 tuh kita ubah. Dikali dengan sekawan. Ya, 2 positif akar 3 per 2 positif akar 3 ya. Nah, sekarang kita kalikan yang bawah dulu. Ini kali ini hanya beda plus min. Ingat lagi, kalau hanya beda plus min, A tambah B dikali A kurang B gini, hasilnya adalah A sama B-nya dikuadratkan lalu dikurang. Nah, ini sama nih, hanya beda plus min ya. Berarti ini dikuadratkan terus dikurang. 2 kuadrat itu 4, akar 3 kuadrat itu 3, terus dikurang. Itu yang bawah. Yang atas karena dikali 1 berarti dia tetap ini ya. Nah, per 1 nggak usah ditulis, berarti 2 ditambah akar 3 per 1. Nah, itu sama dengan ini. Nah, sama dengan sini berarti teman-teman, yaitu akar 4 dari A ditambah akar 4 dari 9. Nah, sekarang coba ini kita ubah teman-teman. Nah, yang ini kan akar 3 tuh. Akar 2 dari 3 ini teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya kalau dia dalam akar lagi teman-teman, akar gini, berarti 3 itu akar dari 9. Ya kan? Karena ini 2, tidak ditulis itu 2 ya, ini 2, maka sebenarnya ini akar 4 dari 9. Nah, berarti ini sama dengan ini teman-teman, yang ini nih ya. Nah, berarti itu kita ubah itu menjadi akar 4 dari 9. Sementara yang 2 juga kita ubah tuh. Nah, 2 itu adalah akar dari 4. Berarti kalau dia masuk akar lagi gini teman-teman, nah berarti 4 itu akar dari 16. Nah, ini sama aja dengan akar 4 dari 16. Berarti 2-nya ini bisa kita ubah ini. Nah, sekarang kelihatan nih. Ini berarti kan sudah sama dengan sini. Berarti ini sama dengan sini. Ketemulah A-nya itu berarti 16. A. Jawabannya yang E.